Assalamualaikum. Hadratul Mukarram yang sama-sama kami muliakan, guru kita bersama akhina fillah Al-Ustaz Salman Al-Islami. Kita doakan beliau yang pertama mudah-mudahan terus Allah beri sehat walafiat, berkah umur dalam taat, dan Allah istiqomahkan dalam mendidik kita semua. Yang sama-sama kami muliakan jajaran pengurus daripada DKM Masjid Al-Fat yang dikomandoi oleh Bapak Ustadz Zainal beserta para sivitasnya. Kita doakan bapak-bapak kita semua yang sudah merancang sedemikian acara ini. Yang pertama, mudah-mudahan berkah ada acara ini turun ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kami muliakan seluruh para tamu undangan dari beberapa yayasan serta adik-adikku semuanya yang sedang melaksanakan sanlat pesantren kilat. Wajar aja kilat hujan soalnya. Kilat namanya hujan ya. Anak-anakku semuanya, saya mewakili daripada 3 yayasan yang diundang untuk menghadiri daripada santunan baik yatim ataupun duafa di Masjid Al-Fat ini, mengucapkan jazakumullah ahsanul jaza, ucapan terima kasih banyak yang telah diberikan daripada apresiasi ini untuk sama-sama membersamai kebahagiaan kepada para aitam dan para duafa ataupun para santri-santri yang memang membutuhkan daripada hal tersebut. Mudah-mudahan daripada acara ini orang-orang yang telah menyisihkan hartanya, yang telah memberikan daripada sebagian hartanya, memberikan support, memberikan doa, dan memberikan seluruh apapun yang diberikan hari ini sehingga terjalin dan tersuksesnya acara ini. Kita doakan yang pertama anak-anak semuanya anak soleh ya. Kita doakan yang pertama mudah-mudahan seluruh para donatur dan muhsinin kita yang pertama agar terus Allah beri sehat walafiat, Allah berikan rezeki yang berlimpah, Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, Allah jadikan anak cucu keturunannya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Maka ucapan terima kasih pula yang telah diberikan kepada kami selaku utusan yang hadir pada kesempatan kali ini kepada DKM daripada Masjid Al-Fat, yaitu Bapak Zainal. Mudah-mudahan apa yang sudah dirancang semuanya Allah berikan keriduannya. Sedikit memberikan anak-anak semuanya pengen jadi anak-anak yang dirinduin surga. Mau nggak masuk surga? Siapa yang nggak mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Nah, salah satu bentuk golongan orang-orang yang akan masuk ke surga, kalau bahasanya surga yang merindukan, berarti yang rindu itu surga. Kita dirindukan oleh surga. Kalau kita bahasa biasanya, adik-adik semuanya nih, kalau tiba-tiba ayah, ibu, bunda, umi di rumah bilang, adek, mamah kangen, ayah kangen sama adek, kira-kira hatinya berbunga-bunga nggak? Seneng nggak? Seneng nggak? Itu dirinduin sama orang manusia. Ini surga. Salah satu bentuknya adalah orang-orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Hari ini puasa semua ya? Al-Qur'annya udah dibaca? Nah, maka sore hari ini menjelang kita berbuka puasa,
Mudah-mudahan kita semua yang duduk di tempat ini menjadi golongan-golongan orang-orang yang sedang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak panjang kalam karena masih banyak acara yang akan berlanjut, maka dari itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya pula jikalau ada keterlambatan ataupun ada kurang daripada ramah tamah kami atau ucapan terima kasih kami, mudah-mudahan dibukakan pintu yang sebesar-besarnya dalam perkataan maaf ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak Zainal beserta pengurus, yang saya cintai karena Allah Bapak MC Kondang Nasional Pak Aryo. Masya Allah. Yang saya hormati para pengurus dari Masjid Al-Fat dan juga ibu-ibu MT Nur Ilmi, kemudian juga warga Bela Kasar Residen Jamaah Masjid Al-Fat yang semangatnya luar biasa, juga yang saya cintai karena Allah, anak-anak, adik-adik, santri-santri Masjid Al-Fat dan juga adik-adik anak yatim dan duafa. Lalu yang saya hormati, saya cintai kakak mentor dari pesantren kilat Masjid Al-Fat, yang semoga semuanya Allah muliakan dan Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Masih semangat? Alhamdulillah, masya Allah. Nggak semangat? Siapa tuh yang bilang? Maju. Lemes ya, hafid ya? Baik, alhamdulillah. Yang pertama, nasihat ini untuk orang tua, untuk kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang kalau mengukur kemuliaan dari sisi materi. Dan Allah juga menegur orang-orang yang bersikap individualistis, lebih mementingkan diri sendiri, lebih mementingkan kebutuhannya sendiri daripada kebutuhan orang lain. Jadi dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada loh orang-orang yang kalau menilai kemuliaan seseorang dari kekayaan, dan ada loh orang-orang yang kalau menilai seseorang dari kehinaan itu dari kemiskinannya. Allah tegur orang-orang yang seperti itu, yang individualistis, yang acuh tak acuh, yang cuek di dalam Al-Quran. Adik-adik, ada yang tahu ayatnya? Juz 30 Al-Balad, Al-Maun, Al-Qadar, Ad-Duha, ada lagi yang lain. Jadi Allah negor nih, orang bilang kalau yang namanya orang itu mulia, orang kaya, orang yang hina, orang miskin. Jelas ayatnya. Surat apa, ayat berapa? Atau surat aja deh. Al-Maun, At-Takatsur. Ada lagi. Yang terjemahan Indonesianya itu Fajar. Al-Fajr. Ya, dalam Al-Fajr Allah Ta'ala menegur orang-orang yang cuek, yang acuh, yang tidak punya peduli, yang hanya memikirkan kebutuhannya, memenuhi kebutuhan diri sendiri. Apa bunyi ayatnya? Ayo bareng-bareng baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal la tukrimunal yatim. Nah, itu dia. Sekali-kali tidak kamu mentelantarkan anak-anak ya yatim, tidak menyayangi
tidak menyantuni, tidak mengayomi. Kalla bal la tukrimunal yatim. Ayat ini turun sebenarnya kisahnya adalah orang-orang dulu sebelum Islam datang, anak yatim dibiarin susah. Anak yatim dibiarin sengsara. Makanya ayat ini turun supaya jangan kalla bal la tukrimunal yatim. Jangan ditelantarin. Ya, sebelum ayat ini kan bunyinya apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat bunyinya? Inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa fa yaqulu rabbi, terus wa amma idza mabtalahu. Masya Allah, terenyuh ya hati kita kalau paham ayatnya ya. Masya Allah, Allah menegur keras itu ya. Intinya dalam ayat itu Allah menegur keras dan Allah mencela, tidak suka orang-orang yang tidak punya kepedulian terhadap umat, terhadap orang lain. Allah nggak suka. Dan Allah memuji orang-orang yang dermawan, orang-orang yang responsif, orang-orang yang peduli terhadap umat, permasalahan umat, dan juga terhadap anak-anak yatim. Nah, anak-anak yatim duafa salah satu pos yang mesti kita perhatikan, yang mesti kita berbuat baik kepada mereka semua. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jelas ya mudah-mudahan. Tapi alhamdulillah Jamaah Masjid Al-Fat terhindar dari ayat ini. Setiap tahun, alhamdulillah selalu perhatian terhadap ayat anak-anak yatim dan duafa. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, Pak Ketua DKM bersama pengurus dengan kesabaran yang luar biasa. Ya, menggalang, kemudian woro-woro ya, woro berkali-kali ya, masya Allah. Alhamdulillah atas izin dari Allah Taala, jamaah Masjid Al-Fat semuanya dermawan ya, dermawan, peduli ya, kemudian perhatian terhadap anak-anak yatim. Jadi aman nih, jamaah Masjid Al-Fat aman, warga Belakasa aman, enggak terkena ayat kalla bal la tukrimunal yatim. Alhamdulillah. Sebenarnya Masjid Al-Fat juga banyak sekali kegiatan-kegiatan sosialnya. Makanya kepada para ayah, kepada para ibu, santunan bagus, tapi nanti ada kelanjutannya seperti biaya pendidikannya, ya, kemudian kasih sayangnya dan lain sebagainya. Ya, itu bukti bahwa jamaah Masjid Al-Fat memiliki kepedulian dan tidak ingin dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali. Kadang-kadang gini ya, jamaah, mohon maaf lahir batin. Orang banyak yang berlomba-lomba bikin agen travel umroh, bikin agen travel haji. Ustadz banyak yang nawarin jadi pembimbing haji. Ustadz tolak, ada sekitar 150 lebih. Ustadz tolak. Kenapa? Karena di sini jamaah di Indonesia lebih membutuhkan pencerahan. Dan Ustadz nggak ingin menyeberang dari keinginan Allah dan Rasulnya. Karena Allah konsentrasi kepada satu masalah, kita belok ke masalah lain. Coba, ada yang tahu nggak adik-adik yatim duafa, santri-santri, sanlat, berapa ayat tentang umroh? Hah? Banyak. Serius. Cuman satu. Coba. Ayat-ayat berkenaan dengan anak yatim banyak apa sedikit? Ada di Al-Fajr, ada di Al-Maun, ada di Ad-Duha. Banyak sekali. Contoh, misalkan dalam Al-Baqarah, wabil walidaini ihsana, wadil qurba, wal yatama, wal masakin. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua kamu, kepada kerabat, kepada anak yatim, dan kepada duafa. Banyak.
Ada lagi Al-Baqarah 107. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Berikanlah harta yang kamu cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, ayah dan bunda. Berikan harta yang kalian cintai untuk kerabat, untuk anak yatim, untuk orang-orang miskin. Banyak. Umrah cuma satu ayat. Jelas. Yang kedua, apalagi yang banyak ayatnya? Pernikahan banyak apa sedikit? Masya Allah. Perceraian ayatnya banyak apa sedikit? Jadi Allah konsentrasi kepada satu masalah. Ada orang yang nggak konsentrasi, malah konsentrasinya ke yang lain. Ini yang disayangkan. Allah fokusnya ke satu titik, kita malah ke titik yang lain. Masya Allah. Makanya Ustadz menolak. Ada 150 lebih yang ingin Ustadz bisa menjadi pembimbing di sana, yang bisa menjadi bergabung di Travels tersebut, gitu jamaah ya. Jadi Ustadz lebih suka untuk supaya umat ini tercerahkan, biar ada kepedulian satu sama lain. Baik, itu dari Al-Quran. Sekarang dari Sunnah. Dari Sunnah Rasul pernah bersabda. Tadi Pak Ketua DKM, adik-adik, Pak Ketua DKM kita ganteng apa ganteng? Sabar apa nggak sabar? Sabar banget ya. Ketua DKM tersabar dan tersabar di dunia. Masya Allah. Ya, sabar banget ya, luar biasa. Sabar banget. Kata beliau tadi sudah sampaikan, nanti kalau orang yang sayang sama anak yatim, menyatu anak yatim akan bersama Rasulullah seperti dua jari ini, jari telunjuk dengan jari tengah. Dan orang yang menyatu anak yatim dijamin masuk surga. Udah pasti itu. Waduh, dalilnya banyak banget dari sunnah. Contoh, siapa orang keluarga muslim yang di rumahnya ada anak yatim, kemudian diasuh dengan baik, surga balasannya. Dan siapa orang muslim yang di rumahnya ada anak yatim, tapi tidak diasuh, dizolimi, maka hati-hati, balasannya sangat ngeri. Ngeri tuh, dalam Al-Quran perutnya nanti besar. Ya, ngeri banget. Perutnya besar, isinya apa tuh? Api, ya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi itu ya. Jadi orang yang bersama orang yang suka menyayangi anak yatim, maka dia akan dapat jaminan surga. Surganya khusus, yaitu surga bertetanggaan, bersahabat, berteman dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ya, jamaah Masjid Al-Fat setiap tahun semua memohon surganya Allah. Karena tema kita adalah memohon surga Allah dengan pemuliaan anak yatim. Ya, anak yatim disayangin. Ini adik-adik santri pesantren kilat, ayahnya, ibunya lengkap. Masih lengkap. Diam aja nih, apa udah meninggal nih? Hafid udah, iya, Hafid udah, ibundanya. Siapa lagi yang di sini? Ada yang ayah sudah meninggal dunia? Nabil masih ada. Pak Anwar Rafiq. Oh, bukan Nabil ini. Maksudnya Nabil Mumtaz. Oh iya, Masya Allah. Ini santri Masjid Al-Fat. Baca Qur'annya merdu banget. Bagus. Ya. Ya Bang Nabil ya. Baca Qur'annya bagus. Main bolanya jago. Anaknya soleh. Ayahnya sudah almarhum. Kita doain ayahnya ya. Ayah semua yang sudah meninggal dunia ditempatkan di jannah ya. Amin. Kuburannya Allah luasin, Allah terangin. Jadi taman-taman surganya Allah. Ya. Abang Nabil memang ayah sudah meninggal dunia. Ayahnya ternyata suka dengan pemain bola. Makanya namanya Nabil Mumtaz Ivanovic. Ya, betul ya. Ivanovic ya. Pasti yang paham bola. Ivanovic ya. Baik, karena udah mau buka, kita tutup aja nih. Udah jam 17.59. Ya. Ya. Baik, kita khusus doain juga ya untuk jamaah Masjid Al-Fat, Bapak Ardiansyah yang sedang kurang sehat ya, sedang diuji oleh Allah. Yuk, kita doa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamda syakirin, hamdan naimin, hamdan yafini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shfi fa'ardi. Allahumma shfi fa'ardi. Allahumma shfi fa'ardi. Allahumma rabbana si'adhi bil ba'sa washfi anta syafi la shifaa'a illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami semua kehidupan yang dapat menambah pundi-pundi amal kebaikan. Ya Allah, jadikan kematian kami semua kematian yang tidak terusik oleh dosa jariah. Ya Allah, jadikanlah anak cucu turunan kami semuanya soleh dan solehah. Ya Allah, sayangilah anak yatim. Ya Allah, sayangilah duafa. Ya Allah, sayangilah kami semuanya. Ya Allah, masukkan kami semua ke jannah firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.